warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rifatul Soleha dari kelas 9A dengan nomor absensi 32. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 9 bab 3, subbab A dan subbab B. Nah, apa aja? Mari kita masuk ke subbab A terlebih dahulu. Subbab A, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Apa yang aja kita bahas di sini? Kita akan membahas dua materi cabang. Cabang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Apa yang akan kita bahas di cabang materi ini? Yang kita bahas pada materi ini yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Yang kedua adalah kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga adalah manfaat perdagangan internasional. Nah, untuk cabang materi yang kedua, kita akan membahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong, penjelasan per faktor, dan contoh per faktor. Nah, kita masuk ke pengertian perdagangan internasional. Pengertiannya adalah perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang atau lembaga suatu negara dengan orang atau lembaga negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, kita bahas tentang kegiatan ekspor-impor. Ekspor dilakukan oleh eksportir dengan mengirimkan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor dilakukan oleh seorang importir dengan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Intinya, ekspor itu menjual keluar dan impor itu membeli dari luar. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manfaat perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan antar negara, suatu negara berusaha memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, perdagangan antar negara diharapkan akan mampu menambah pendapatan negara atau devisa. Nah, sekarang kita masuk ke cabang materi yang kedua, yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, kita akan membahas faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Permukaan bumi sangatlah berbeda-beda, oleh karena itulah terjadi banyak perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Contohnya, pada tumbuhan kurma yang hanya bisa tumbuh baik di tanah Arab saja. Adanya perbedaan sumber daya alam yang berbeda sangat mendorong terjadinya perdagangan internasional pada negara yang bersangkutan, demi memenuhi kebutuhan negara tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan nasional. Tidak semua negara yang mempunyai banyak sumber daya alam mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya nih, kayak Indonesia. Walau mempunyai wilayah yang luas dan mampu menghasilkan beras, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan nasional. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor beras dari negara-negara lain seperti Thailand. Oleh karena itu, kebutuhan nasional menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional. Nah, gitu ya. Nah, kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu adanya perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan memengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contohnya nih, masuknya perusahaan makanan cepat saji yang sesuai selera masyarakat setempat. Setiap negara memiliki perbedaan kebudayaan, pandangan hidup, sistem politik, dan tatanan sosial. Belum tentu produk yang dihasilkan oleh suatu negara akan cocok dengan selera negara lain. Oleh karena itulah, perbedaan selera menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor yang keempat, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkannya. Contohnya nih, negara-negara maju memerlukan karet alam seperti Jepang. Tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara-negara mereka. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Sebaliknya, negara-negara di Asia Tenggara ataupun Indonesia belum dapat menghasilkan sendiri beberapa hasil industri modern seperti pesawat terbang, kapal pengangkut minyak, dan lain-lain. Oleh karena itu, negara-negara tersebut harus mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara maju. Selanjutnya adalah adanya hubungan kerjasama dan diplomatik. Keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada sisi lain, perdagangan antar negara juga akan menyebabkan kerjasama antar negara semakin erat. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu penguasaan iptek. Negara-negara dengan iptek yang tinggi akan mampu memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya lebih efisien dibandingkan negara yang lambat ipteknya. Contohnya nih,
Jepang yang melakukan spesialisasi dalam industri sepeda motor karena kesanggupan ipteknya. Faktor yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan hasil produksi. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Surplus adalah suatu keadaan suatu negara yang kelebihan produk, sehingga mengharuskan suatu negara tersebut menjual produknya ke luar negeri. Sedangkan defisit adalah suatu kondisi negara yang kekurangan hasil produksi, sehingga suatu negara tersebut mengharuskannya untuk mengimpor hasil produksi dari luar negeri. Nah, faktor yang terakhir adalah komunikasi dan transportasi. Dengan adanya transportasi dan komunikasi sangat memudahkan kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor dengan jumlah besar menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Kondisi inilah yang menjadikan keberadaan transportasi antar negara menjadi salah satu faktor dalam perdagangan internasional. Sekarang kita masuk ke subbab B, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Di cabang materi yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Di sini kita akan menyajikan beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Di materi cabang yang kedua, kita akan membahas tentang hambatan perdagangan internasional. Di sini kita akan menyajikan beberapa alasan penghambat perdagangan internasional. Nah, sekarang kita bahas cabang materi yang pertama, yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan hubungan persahabatan. Adanya perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan di antara negara-negara. Apabila terjalin dengan baik, dapat meningkatkan persahabatan antara negara tersebut, sehingga negara-negara tersebut dapat saling membantu bila mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas manfaat yang kedua, yaitu kebutuhan setiap negara tercukupi. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara yang masih kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Sebaliknya, negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi barang dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang kekurangan. Dengan demikian, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi. Nah, untuk manfaat yang ketiga adalah mendorong kegiatan produksi secara maksimal. Salah satu tujuan suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperluas pasar di luar negeri. Semakin luas pasar di luar negeri dapat mendorong peningkatan produksi barang di dalam negeri. Dengan demikian, akan mendorong para pengusaha untuk menghasilkan barang produksi secara besar-besaran. Manfaat yang keempat, yaitu mendorong kemajuan iptek. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Dengan demikian, adanya teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mempercepat pertambahan produksi. Manfaat berikutnya adalah spesialisasi produksi. Setiap negara akan mengadakan spesialisasi produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian secara maksimal. Dengan demikian, suatu negara akan memiliki produk-produk unggulan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Manfaat yang terakhir dari perdagangan internasional yaitu memperluas lapangan kerja. Dengan meningkatnya pasar di luar negeri akan meningkatkan permintaan produksi, sehingga para perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja. Jika perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja, otomatis kesempatan kerja akan menjadi lebih luas, maka pengangguran dapat dikurangi. Sekarang kita masuk ke materi cabang yang kedua, yaitu hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang pertama, perbedaan mata uang. Pembayaran tentunya akan berkaitan dengan uang. Mata uang setiap negara kan berbeda-beda, yang membuat pembayaran lebih sulit, tidak setimpal, dan berisiko. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri, padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Hambatan yang kedua, yaitu kualitas SDM yang rendah. Apabila sumber daya manusia suatu negara rendah, maka kualitas produk yang dihasilkan pasti rendah juga. Hal ini membuat barang produksi sulit bersaing di pasar luar negeri yang berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah hambatan yang ketiga, yaitu pembayaran yang sulit dan berisiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Selain itu juga berisiko tinggi. Negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan uang tunai, akan tetapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan LC.
Nah, hambatan yang selanjutnya adalah kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, yaitu dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan. Hambatan yang terakhir yaitu terjadinya perang. Perang dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan, sehingga hal ini dapat menyebabkan perdagangan antar negara akan terhambat. Sekian video pembelajaran IPS dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.